Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai ekologi tumbuhan dan hewan. Perkenalkan, saya atas nama Zianul Alvin sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Wulias. Safitri. Di sini saya membahas mengenai masyarakat tumbuhan. Masyarakat tumbuhan merupakan sekumpulan populasi tumbuhan yang hidup di daerah ataupun area yang sama, yang memiliki peran dan fungsi untuk menstabilkan ekosistem tertentu. Pembagian masyarakat tumbuhan dibagi menjadi 7. Yang pertama itu hutan tropis, yang dimana hutan tropis ini memiliki tumbuh-tumbuhan yang diantaranya berupa pohon-pohon. Yang kedua itu ada sapana. Sapana seperti yang kita ketahui, ada sapana seperti gurun, rumput, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada gurun. Yang di gurun ini berupa kaktus misalnya, dan hidup di suhu lingkungan yang tinggi ataupun banyak terkena sinar matahari. Selanjutnya ke hutan konifer. Hutan konifer ini berisi pohon-pohon yang memiliki ukuran yang tinggi seperti pohon cemara, pohon pinus, dan lain sebagainya. Hutan gugur, yang dimana berisi pohon-pohon yang memiliki daun yang dapat berguguran, yang biasanya terdapat di daerah ataupun wilayah negara yang memiliki 4 musim. Contohnya saja Amerika maupun Jepang. Itu hutan bakau. Nah, di hutan bakau ini terdapat di daerah sekitar pesisir pantai, dan biasanya terdapat tumbuhan seperti mangrove dan lain-lainnya. Pembagian masyarakat tumbuhan berdasarkan lingkungannya dibagi menjadi 6. Masyarakat tumbuhan tropis, yang dimana pada suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Contohnya saja pepaya maupun pisang. Dan selanjutnya ke masyarakat tumbuhan gurun, yang dimana masyarakat tumbuhan gurun ini berisi tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat yang panas, sesuai dengan namanya, masyarakat tumbuhan gurun. Dan biasanya tumbuh-tumbuhan ini contohnya seperti kaktus dan lain sebagainya. Masyarakat tumbuhan hutan, di mana masyarakat tumbuhan hutan ini berisi tumbuh-tumbuhan yang memang hidup di hutan. Selanjutnya masyarakat tumbuhan hutan gugur, sama seperti yang tadi, bahwa di sini tumbuh-tumbuhannya memiliki daun yang berguguran, dan biasanya terdapat di wilayah yang memiliki 4 musim. Selanjutnya kita ke suksesi. Nah, suksesi sendiri merupakan di mana kondisi lingkungan yang rusak akibat bencana seperti gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Dan di mana lingkungan ini secara bertahap untuk kembali ke lingkungan yang lebih baik dari lingkungan sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai masyarakat tumbuhan. Sekian. Di mana yang sebelumnya mengenai masyarakat tumbuhan, ini saya akan menjelaskan tentang organisme makhluk hidup. Di mana organisme makhluk hidup itu merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk melakukan metabolisme, bereproduksi, bereaksi dengan kelangsungan lingkungannya, serta memiliki pembuluh darah dan jaringan. Selanjutnya, sifat adaptasi organisme. Di sini terdapat 3 sifat. Yang pertama, kelenturan organisme. Organisme memiliki sifat yang responsif atau peka terhadap lingkungannya. Watak ini merupakan sifat adaptif pada proses interaksi dalam ekosistem yang tidak dimiliki oleh komponen-komponen abiotik. Selanjutnya, dinamika ekosistem. Dinamika ekosistem itu sendiri dirumuskan sebagai kumpulan dari populasi dalam ekosistem. Dengan demikian, pembahasan konsep komunitas dapat dipahami dari konsep jenjang satuan biologik di bawahnya, seperti tiap populasi
individu organisme atau satuan organisme di bawahnya seperti sel dan gen. Dan yang ketiga, paling selimpahan spesies dan keanekaragaman komunitas. Selanjutnya, interaksi antar spesies. Yang pertama ada kompetisi, di mana kompetisi ini ada dua spesies yang saling memperebutkan sumber dayanya. Sumber daya itu seperti cahaya matahari, tempat perlindungan, dan sumber air. Selanjutnya ada predasi. Menurut Kiara, predasi merupakan interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihaknya diuntungkan dan satunya lagi dirugikan. Yang ketiga ada herbivora. Herbivora merupakan proses interaksi antara hewan dan tumbuhan. Misalnya seperti sapi memakan rumput. Yang keempat ada parasitisme. Merupakan hubungan antara organisme dengan organisme lainnya, di mana salah satu organisme menumpang di inangnya dan mengambil makanannya melalui inangnya. Dan yang terakhir ada mutualisme, adalah hubungan antara dua organisme dan dua organisme yang berbeda spesies dan saling menguntungkan. Sekian dari saya. Di sini kami membuka satu sesi pertanyaan dengan 3 orang penanya. Ayo, siapa teman-teman yang ingin bertanya? Di sini saya ingin bertanya, tadi kan di sini ada beberapa interaksi antar spesies. Di sini ada 6 interaksi antar spesies, dan yang pertama itu ada namanya kompetisi, yang dimana kompetisi ini adalah dua spesies tergantung pada sumber daya tertentu di lingkungannya, yang mereka itu bersaing untuk mendapatkan sumber daya tersebut gitu. Bisa enggak ngasih contoh gitu, karena kan di sini cuma penjelasannya aja gitu, nggak ada contohnya. Kayak gimana sih persaingan mereka gitu? Contohnya dah dari interaksi dari kompetisi ini. Sekian dari saya. Thank you. Kenalkan, saya Sulistiana. Di sini saya mau bertanya tentang di bagian contoh masyarakat tumbuhan. Ada di bagian nomor 3, yaitu hutan konifer. Nah, di sini menurut saya hutan konifer ini sangat istimewa lah gitu. Soalnya di sini dibilang dia bisa menjaga keseimbangan karbon dioksida dan oksigen di atmosfer gitu. Nah, apakah hutan konifer ini bisa kita temukan di Indonesia? Kalau misalkan ada di Indonesia, di bagian mana gitu, di daerah mana kita temukan? Kalau misalkan tidak ada di Indonesia, di dunia ini, di negara mana terdapat hutan konifer ini gitu? Cuma itu. Mau bertanya kan materinya itu masyarakat tumbuhan dan organisme. Nah, mungkin pertanyaan saya ini sedikit agak awam, tapi masih bingung gitu, kenapa tumbuhan itu bisa disebut dengan masyarakat tumbuhan. Mungkin cuman itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Halimatus Sadia, di mana pertanyaannya contoh dari interaksi antar spesies yang kompetisi. Ya, yang pertama. Kompetisi itu dua spesies tergantung pada sumber daya tertentu di lingkungannya, maka mereka akan saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya, di mana sumber daya itu seperti makanan, selain itu juga seperti tempat berlindung, cahaya matahari, sumber air, dan lainnya. Di sini saya kasih contoh di makanan, misalnya pada sapi dan kambing. Makanannya kan sama, rumput, jadi mereka akan bersaing untuk mendapatkan kompetisi, ya seperti itu. Gimana? Jadi ngasih contoh itu dari segi makanan, sumber daya dari makanannya itu. Ya bisa diterima, karena kan tadi cuma contoh doang. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sulis dengan pertanyaannya, apakah hutan konifer bisa kita temukan di Indonesia, atau di mana kita bisa temukan hutan konifer ini. Nah, hutan konifer merupakan tumbuhan di daerah beriklim sedang, bisa kita temukan dia di tumbuhan yang
di daerah yang beriklim sedang hingga subarktik, di belahan bumi utara seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dan dibagi menjadi beberapa letaknya. Yang pertama itu di pegunungan, contohnya bisa ditemukan di pegunungan Amerika Utara dan pegunungan Himalaya. Dan yang kedua itu di tempat yang beriklim sedang, bisa ditemukan di Norwegia dan Skotlandia. Bisa diterima? Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Titin dengan pertanyaannya, kenapa tumbuhan bisa disebut masyarakat tumbuhan? Sama seperti kita manusia, bahwa kita kan terdiri dari beberapa orang, misalnya masyarakat desa ini, misalnya masyarakat desa itu, sama dengan tumbuhan, dia hidup berkelompok, hidup berkoloni. Makanya disebut dengan masyarakat tumbuhan karena hidup bersama-sama dan berinteraksi secara tetap dengan anggotanya. Bersama, berkelompok, dan hidup bersama. Tuhan juga mempunyai masyarakatnya sendiri. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.